الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Kitab At-Tauhid yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Kata beliau di sini halaman yang ke-35, wa qauluhu ala ma kana minal amal. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya sesuai dengan kadar amalannya. Jelek buruknya tergantung dengan amalannya, maksudnya seperti itu. Yakni min salahin wa fasadin, berupa baiknya dan juga jeleknya. Nah, maksudnya jelek buruknya hasil yang akan dia dapatkan tergantung dengan amalannya. Madama qalaha an ikhlasin wa tauhidin wa imanin, selama dia mengucapkan dibangun dikarenakan ikhlas dan juga tauhid dan juga keimanan, itu maksudnya. Jadi, na barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maksudnya adalah madama qalaha an ikhlasin wa tauhidin wa imanin, selama dia mengucapkan karena ikhlas dan mentauhidkan serta karena keimanan. Lakin hadha ad-dukhul qad yakunu ma'a awwalid dakhilina min awwali wahlatin. Akan tetapi bisa jadi masuknya ini, orang tersebut yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah bisa jadi masuknya bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga. Awal permulaan, jadi awal kali masuk surga dia ikut bersama mereka. Itu pertama. Bisa jadi langsungan gitu istilahnya ya. Idza mata ala taubatin wa sidqin wa amalin salihin. Apabila dia mati di atas taubat dan juga kejujuran serta amalan saleh. Wa qad yakunu ba'da dzalika ba'da ma yubtala bihi min 'adzabin wa iqabin. Bisa jadi pula orang tersebut masuk surga setelah apa? Setelah diuji dengan azab dan juga hukuman. Idza mata 'ala sayyi'ati wal ma'asi wa lam yatub. Apabila dia mati di atas dosa-dosa kecil dan juga maksiat-maksiat dan dalam keadaan juga dia belum bertobat. Wa lam ya'fillahu anhu, dan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuninya. Fa innahu yadkhulun nar, maka sungguhnya dia akan masuk neraka, wa yu'adzab fiha, dan dia akan diazab di dalamnya ala qadri jaraimihi, sesuai dengan kadar kejahatan atau kriminalitas yang dia lakukan. Tsumma yakunu masiruhu ilal jannati ba'da dzalik. Akan tetapi nanti ujung-ujungnya tempat kembalinya tetap ke surga setelahnya. Ba'da tathhiri wa tamhisi wa ikhradihi minan nar, setelah disucikan dan juga setelah disaring dan setelah dikeluarkan dari api neraka. Yang dikenal dengan jahannamiyun, itu orang-orang barakallahu fikum ahlul kaba'ir yang mereka memang Allah taala azab dan Allah Subhanahu wa taala menyiksanya di dalam neraka jahanam, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala entas dan Allah taala masukkan dalam surganya sebabkan karena keimanan dan tauhid yang ada pada dirinya. Falhasil, kesimpulannya kata beliau, anna hadzal hadits yadullu ala fadli tauhid. Hadis ini menunjukkan atas keutamaan tauhid. Lakinnahu muqayyadun bil adillatil ukhra. Akan tapi hadis ini masih diikat dengan dalil-dalil yang lain. Fa in qala hadhil kalimati, apabila dia mengucapkan kalimat-kalimat ini, wa syahida hadhihi syahadat, kemudian dia bersaksi dengan persaksian ini, wa addal haqqa alladhi alaihi, dan dia mengerjakan atau menunaikan hak yang diwajibkan atasnya, dakhalal jannata min awali wahlatin, dia akan masuk surga di awal permulaan. Fa idza mata 'alal ma'asi wa sayyi'at, namun apabila dia mati di atas maksiat, di atas kemaksiatan dan juga dosa-dosa kecil, fa huwa tahta masyiatillah. Barakallahu fikum, maka dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya barakallahu fikum, sayyi'at bisa diartikan dosa-dosa kecil atau kesalahan-kesalahan yang ada. Ma'asi bisa masuk juga barakallahu fikum dosa-dosa besar. Maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a rabbuka ghafaralah wa adkhalal jannah. Jika
Allah Subhanahu wa taala jika Rabbmu menghendaki untuk mengampuninya, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuninya kemudian masukkan dia dalam surga. Wa in syaa'a 'adzabahu 'ala qadril jara'im. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya Allah taala akan mengadabnya sesuai dengan kadar kejahatan yang ada pada orang tersebut. Tsumma masiruhu ba'da hadza ila jannah. Kemudian tempat kembalinya setelah diberikan hukuman atau siksa tersebut atau diadab, menuju kepada surga. Ya, tempat kembalinya tetap ke surga. Kama qalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa bayyana, sebagaimana yang telah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga yang telah beliau jelaskan. Wa hakadha haditsu Itban bin Malik Al-Ansari, dan seperti ini pula lah hadis Itban bin Malik Al-Ansari, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan terhadap api neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mengharapkan dengan ucapan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala, yakni man qalaha an ikhlasin wa sidqin, itu maksudnya adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun dikarenakan ikhlas dan juga jujur. Wa mata 'alaiha, dan mati di atas kalimat ikhlas atau kalimat tauhid tersebut. Adkhalahu Allahul jannah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Fa in kanat lahu dzunubun wa ma'asi lam yatub minha, namun apabila orang tersebut memiliki dosa-dosa dan maksiat-maksiat dalam keadaan dia belum bertobat darinya, fa huwa tahta masyiatillah, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walakin man qalaha ibtigha'a wajhillah an sidqin wa ikhlasin kamilin, akan tapi orang yang mengucapkannya karena dalam rangka mengharapkan wajah Allah dan sebabnya karena barakallahu fikum yang diiringi dengan kejujuran dan ikhlas yang sempurna, fa innahu la yasir ala sayyi'at, dan dalam keadaan dia tidak terus-menerus la yusirru ala sayyi'at, tidak terus-menerus di atas dosa-dosa, di atas kejelekan-kejelekan, fa inna ikhlasahu al-kamil wa imanahu al-kamil yamna'uhu minal israr ala sayyi'at, karena sesungguhnya keikhlasan dia yang sempurna dan keimanan dia yang sempurna menghalang-halangi dia untuk apa? Terus-menerus di atas kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa kecil. Wa yamna'uhu minal iqamah 'alal ma'asi, dan akan menghalangi dia untuk terus-menerus atau melakukan perbuatan maksiat. Wa hina idzan yadkhulul jannah min awwali wahlatin bisababi imanihi shadiq wa taqwahu lillah wa qiyamihi bihaqqih. Maka hina idzan, maka pada waktu itu pula lah dia akan masuk surga sejak awal permulaan, mulai dari awal permulaan, sebabnya karena keimanan dia yang jujur dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebabnya karena dia mengerjakan hak-hak atau kewajibannya. Lakin man lataha tauhidahu bil ma'asi was sayyi'at, tapi yang mengotori tauhidnya dengan kemaksiatan dan juga amalan-amalan kejelekan, fahada tahta masyiatillah, maka yang seperti ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, kama dalla alaihi qaulu ta'ala, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang di bawah atau yang selain kesyirikan bagi siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Naam. Wa kama dalat 'alaihi al-ahaditsul mutawatiratu ad-dalatu 'ala anna ahlal ma'asi mu'arraduna lil wa'id, sebagaimana telah ditunjukkan hadis-hadis yang sahih yang mutawatir yang menunjukkan bahwasannya ahlul ma'asi, pelaku maksiat, pelaku dosa besar, mereka diancam dengan apa? Ancaman. Mereka dihadang dengan ancaman. Wa anna katsiran minhum yadkhuluna an-nar wa yu'adzabuna fiha, dan bahwasanya kebanyakan mereka masuk neraka dan mereka diadab di dalamnya. Ala qadri jaraimihim, sesuai dengan kadar kejahatan atau kriminalitas yang mereka lakukan. Wa annahum ba'da hadza, dan bahwasanya mereka setelah diadab tersebut yukhrajuna minan nar, maka mereka pun akan dikeluarkan dari api neraka, atau yakhrujuna minan nar, mereka akan keluar dari api neraka bi syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam wa syafa'atil anbiya wal mu'minin wa bi syafa'atil afrad. Mereka akan keluar dari api neraka dengan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syafaatnya para nabi-nabi yang lainnya dan para segenap kaum mukminin, dan dengan sebab syafaatnya afrad. Al-afrad itu orang-orang yang barakallahu fikum
meninggal dalam keadaan masih kecil sebelum dewasa. Nah, barakallahu fikum, anak kecil yang meninggal sebelum dewasa. Karena rinciannya barakallahu fikum, anak kecil kaum muslimin yang meninggal sebelum dewasa maka bil ijma' mereka masuk surga semuanya. Adapun barakallahu fikum, anak kecilnya orang kafir yang meninggal sebelum dewasa maka mereka nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang ashabul fatrah yang belum datang risalah kepada mereka, diuji untuk masuk ke dalam neraka atau dalam api. Kalau seandainya mereka taat justru mereka masuk surga, namun kalau ketika mereka enggan tidak mau masuk ke dalam api tersebut justru mereka masuk neraka. Na'amullah al-musta'an. Wa bi'afihi subhanahu al-mujarrad min ghairi syafa'ati ahadin. Dan juga dengan sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata tanpa ada syafaat seorang pun. Jadi Allah taala nanti akan masukkan ke dalam surganya, ada yang dengan sebab syafaat, ada yang benar-benar karena ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena syafaat. Bagi orang-orang yang masih memiliki benih-benih tauhid. Nasallallahu salamata wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.